Seorang ibu belakangan ini merasa anaknya bertindak aneh. Setelah mencari tahu, sesuatu telah terjadi di sekolah sehingga anaknya menjadi berperilaku tidak wajar. Perilaku-perilaku aneh itu meliputi si anak suka murung, suka mempertanyakan tentang hidup, mencukur rambutnya sendiri, dan memiliki luka memar di tubuhnya. Di sepanjang cerita film ini, kita akan menemukan banyak hal yang absurd, menjengkelkan, dan hal-hal sensitif terkait norma-norma kehidupan. Film ini dibuat dengan mempertunjukkan beberapa sudut pandang untuk mengetahui atau mengungkapkan akar masalah yang terjadi pada si anak. Jika kita berbicara secara netral, film ini sangatlah bagus, kreatif, dan memuat provokatif berpikir, serta meninggalkan kesimpulan cerita yang tak berujung atau istilahnya open ending. Pada awalnya, kita diperlihatkan dari sudut pandang si ibu. Sebagaimana umumnya seorang ibu, ia menginginkan kehidupan anaknya berjalan aman, lancar dan bisa tumbuh dewasa dengan normal. Sebagai seorang janda, si ibu tidak memiliki contoh figur seorang bapak atau lelaki yang bisa dipelajari anaknya. Si ibu pun hanya bisa menceritakan hal-hal baik mengenai ayahnya semasa hidupnya. Dan kaitannya dengan perubahan perilaku si anak yang bernama Minato ini, ibunya mendapat jawaban secara langsung dari anaknya bahwa bapak gurunya di sekolahlah yang telah membuatnya menjadi berperilaku aneh. Ketika ditelusuri, para guru dan kepala sekolah sendiri memang tidak mengakui dan menangani dengan tegas terhadap tuntutan si ibu beranak satu itu. Pihak sekolah seperti menyimpan rahasia yang sengaja mereka tutupi. Kemudian kita sampai pada dipenjukkan sisi atau sudut pandang dari si bapak guru tersebut yang bernama Hori. Dari situ kita mengetahui bahwa Pak Hori ternyata adalah guru yang baik. Dia tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Minato, apalagi sampai memukulnya. Pak Hori sendiri justru membantu Minato untuk tidak bersikap melampaui batas. Karena beberapa kali Pak Hori mendapati Minato berkelahi, mengamuk, dan bertingkah jahil. Lantas pertanyaan kembali terbesit, apa yang membuat Minato Mugino menjadi demikian? Kita lalu diperlihatkan dari sudut pandang Minato yang ternyata ia rupanya berteman dengan Yori. Yori adalah si anak yang selama ini terkena bully atau kekerasan dari teman sekelasnya, dan Minato bukanlah salah satu dari pembulinya, melainkan ia terjebak di keadaan ingin membantu Yori namun takut dianggap sama seperti Yori. Sampai di tahap ini, kita menyadari bahwa ternyata ada banyak hal yang salah di dalam ceritanya. Sisi bagusnya, film ini mampu menunjukkan bahwa meski ini adalah perkara seorang anak kecil, namun memiliki sebuah kerumitan dan masalah yang tidak disadari yang mana dapat berpengaruh terhadap kehidupan di masa mendatang. Ditambah, lingkungan mereka yang dibuat buruk seperti halnya ayahnya Yori yang digambarkan sebagai seorang pemabuk dan suka mendidik dengan cara yang sadis, serta Yori di sekolah yang mendapat bulian dari teman-temannya. Semua hal ini menjadi sebuah gambaran pembentukan hubungan Yori dan Minato tidak terelakkan atau tidak dapat disangkal. Masalah pertama yaitu mengenai pentingnya peran orang tua terhadap seorang anak yang baru mulai mengenal dunia. Yang kedua, adalah masalah konstruksi sosial yang kacau berimbas pada banyak hal, kehidupan anak, institusi dan pekerjaan, serta timbal balik dalam bersosial. Seperti yang kita tahu, cerita film ini memuat konsep LGBT. Minato ternyata menyukai Yori temannya yang sama-sama lelaki. Sebenarnya, ini bukanlah sebuah hal yang menyimpang berlebih. Sebagai anak kecil mereka memiliki rasa penasaran terkait hal-hal seksual. Bahkan umumnya, banyak anak lelaki juga saling terbuka terkait bentuk kelamin mereka satu sama lain. Apalagi soal bentuknya sebelum dan seusai bersunat. Namun yang membuat cerita film ini menjadi terasa salah adalah anak kecil tersebut telah menjangkau perasaan akan ketertarikan satu sama lain selayaknya anak remaja yang hendak memasuki usia dewasa. Kesengsaraan dan kesusahan yang dialami Minato dan Yori mengalihkan perhatian kita bahwa kedua anak ini telah menghancurkan satu kehidupan orang dewasa yaitu Pak Guru Yori, yang difitnah dan dihukum atas perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya. Ia pun menjadi kehilangan pekerjaannya, pacarnya, dan reputasinya. Dan satu hal lagi yang paling menjengkelkan adalah pada si kepala sekolah yang memiliki konsep berpikir terlalu menjaga pencitraan sekolahnya, mengakibatkan terseretnya pengorbanan hidup orang lain oleh karena kesalahannya.
Cerita film ini memang menjadi sebuah topik atau cerita yang dapat diperdebatkan, apalagi terkait adegan akhirnya. Pembuat film sudah menghendakinya seperti demikian adanya. Kreativitas dalam pembangunan cerita yang bagus membuat film ini menjadi sedemikian terbuka, sehingga di kesimpulannya akan kembali ke penonton masing-masing. Saya sendiri termasuk yang menganggap di adegan akhir itu baik Minato ataupun Yori keduanya tidak terselamatkan. Atau dalam makna kiasan, mereka terlahir kembali dengan identitas baru. Naiknya mereka ke permukaan dari keterjebakan tanah longsor hanyalah sebuah simbol dari kebebasan mereka di kehidupan selanjutnya.